Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sani Agustini dengan nomor pokok mahasiswa 242151111172. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada video kali ini, saya akan bercerita mengenai biodata saya dan juga riwayat hidup saya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Saya lahir di kota Tasikmalaya, dan lihat foto ini merupakan dua orang terhebat yang ada di dalam kehidupan saya. Ayah saya bernama Edis Idris dan ibu saya bernama Wati Romawati. Saya lahir di keluarga yang sederhana. Saya adalah seorang anak perempuan yang merupakan anak tunggal dari keluarga saya karena saya tidak mempunyai kakak, tidak mempunyai adik, dan saya tunggal gitu, seorang diri. Lalu untuk hobi saya, yaitu sekarang lagi senang-senangnya membaca novel. Hobi saya yang lain yaitu menonton podcast, lalu memasak. Dan adapun cita-cita saya yaitu ingin menjadi seorang guru. Langsung saja ke daftar riwayat pendidikan. Saya bersekolah di TK At-Taqwa, yaitu terletak di daerah kampung saya, di Jalan Gunung Subang, Kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Lalu, saya masuk TK itu umur 3,5 tahun. Mengapa saya masuk TK umur 3,5 tahun? Karena menurut ibu saya bahwa umur segitu harus memang sudah menekankan anaknya untuk sudah bisa membaca dan menulis dan lain sebagainya. Lalu saya masuk ke SD Negeri Dharma Jaya, tempatnya di belakang rumah saya, kebetulan dekat, sangat dekat. Saya masuk ke SD itu kurang lebih umurnya 6 tahun. Pada saat SD, saya sudah sangat ingin sekali bercita-cita menjadi seorang guru, karena melihat guru-guru di sekolah dasar saya ataupun di sekolah TK saya sangat seru gitu mengajarkan saya ketika saya menjadi murid. Dan saya juga tertarik gitu, ingin mengajarkan ilmu-ilmu kepada orang lain seperti itu. Nah, setelah dari SD kelas 1 sampai 6, saya memasuki SMP, yaitu saya bersekolah di SMP PUI Kawalu. Jarak dari rumah ke sekolah SMP PUI Kawalu itu lumayan dekat. Sebetulnya pada saat SD itu atau pada saat saya masih kecil itu, saya itu orangnya tipikal orang yang pemalu, sangat pemalu. Belum berani maju ke depan lah untuk bertanya, belum berani presentasi ataupun membaca cerita di depan ketika disuruh guru, belum berani. Tetapi alhamdulillahnya pada saat TK ataupun SD saya sudah menduduki peringkat ketiga berturut-turut. Nah, untuk itu memang keberaniannya belum sempat timbul atau muncul. Nah, ketika saya memasuki SMP, entah mengapa itu pas saya MPLS itu tiba-tiba saya ingin berubah gitu. Saya ingin ada perubahan dalam hidup saya. Maka dari itu, kan di SMP itu suka adanya ekstrakurikuler atau organisasi, dan pada MPLS itu suka ada demo ekstrakurikuler, demonstrasi kayak pengenalan ekstrakurikuler mereka. Saya itu tertarik mengikuti organisasi OSIS dan juga ekstrakurikuler pramuka pada saat SMP, dan saya itu mencobalah masuk ke sana, di sisi lain belajar, di sisi lain juga aktif dalam non-akademik. Saya mengikuti perlombaan-perlombaan pramuka di luar, seperti latihan ketakasan baris berbaris, dan juga di organisasi OSIS ini saya dilatih untuk berpublic speaking di depan banyak orang. Bayangkan yang tadinya saya pemalu, gak berani ngomong di
depan, nggak mau mencoba hal yang baru atau nggak mau bertanya ke guru, nggak mau pokoknya nggak tampil pede deh. Tetapi sekarang setelah menginjak SMP, ada perubahan yang, begitu signifikan gitu bagi saya, dan memang itu sangat bermanfaat dan membuat hidup saya itu, berubah, pokoknya lebih berwarna lah gitu, lebih banyak perubahan ke dalam hidup saya. Nah, pada saat SMP saya mulai ambis, karena di sisi lain SMP itu saya sudah memikirkan bahwa nanti ketika saya SMP saya harus masuk SMK ini, saya harus masuk SMA ini, saya harus masuk perguruan tinggi ini. Pokoknya saya sudah mulai menyusun planning-planning untuk kedepannya. Saya pun ambis lah, yang tadinya hanya ranking 3, alhamdulillahnya menaik per semester, mulai naik dan ranking 1 berturut-turut. Lalu ketika ujian nasional mungkin ya, karena pada saat saya mungkin pada saat saya UN itu dihapus karena, pergantian apa ya, ujiannya atau metodenya dari pihak Kemendikbudnya. Pada saat itu saya mulai kejar mati-matian nilai untuk mempertahankan nilai dan mendapatkan nilai bagus pada saat ujian sekolah, dan alhamdulillahnya saya mendapatkan rata-rata tertinggi di angkatan saya pada saat, ujian sekolah itu. Saya awalnya ingin memasuki sekolah negeri, namun dikarenakan ada faktor ekonomi, saya pun melanjutkan sekolah di SMK, yaitu di SMK Manaratul Uma, tidak jauh dari SMPPUI Kawalu, yaitu untuk lokasi strategisnya, yaitu di belakang bangunan SMPPUI Kawalu. Nah, di SMK sana saya memasuki jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Di sana ada 2 jurusan, yang pertama bisnis jaringan pemasaran, yang kedua otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Mengapa saya memasuki OTKP itu? Karena, selain berkeinginan menjadi guru, saya itu, ingin sekali bekerja di sebuah bank seperti itu. Karena melihat, teller-teller ataupun customer service-nya itu sangat seru gitu, menghitung uang dan sebagainya. Pada saat masuk SMK, mulai belajar mengenai mata pelajaran seperti biasa dan juga, ada pelajaran-pelajaran yang berbeda, yaitu tentang kejuruan. Seperti surat menyurat, belajar mengetik, 10 jari, lalu belajar mengoperasikan komputer, seperti itu. Lalu di sana juga saya mengikuti ekstrakurikuler dan juga organisasi, melanjutkan keaktifan saya di SMP. Pada saat SMK, saya mendaftar menjadi kandidat wakil ketua OSIS. Namun, karena saya masih bimbang dengan pemikiran saya, mungkin apakah saya apakah apakah ini waktunya untuk saya, menjadi wakil ketua OSIS? Karena dengan pemikiran itu, akhirnya saya tidak terpilih menjadi wakil ketua OSIS, melainkan pada periode selanjutnya, saya mencoba untuk menjadi kandidat ketua OSIS, dan alhamdulillahnya ketika saya menjalani rintangan-rintangan proses-prosesnya, menjalani debat, menjalani uh, pemaparan visi misi dan program kerja sebagainya, alhamdulillah mereka percayai saya untuk menjadi ketua OSIS. Selama di sana, di sekolah itu saya aktif, saya memberikan partisipasi penuh kepada sekolah saya aktif di beberapa perlombaan ekstrakurikuler juga, seperti Paskibra, dan saya juga pernah menjuarai lomba pidato bahasa Indonesia di Institut Agama Islam Tasikmalaya, Sepriangan Timur. Lalu setelah itu ada juga karena namanya sekolah saya kejuruan, pasti adanya PKL atau praktik kerja lapangan, di mana di sana hasil kinerja ataupun hasil belajar kita diuji langsung terjun ke lapangan, dan saya memilih instansi di kantor Bapenda Kota Tasikmalaya yang ada di Jalan Unsil. Saya
Menjalani PKL kurang lebih 3 bulan dan alhamdulillahnya, mmm, suatu anugerah ataupun pengalaman yang begitu berharga bagi saya ber-PKL di sana atau, magang di sana. Karena pengalaman yang seru, mendapatkan relasi yang luas dan juga mendapatkan ilmu-ilmu bagaimana cara, mmm, kinerja ataupun pekerjaan di dalam kantor sana itu bagaimana sih, kurang lebih seperti itu. Bersekolah di SMK sana, alhamdulillahnya saya mendapatkan, nilai ujian sekolah tertinggi dan juga nilai uji kompetensi keahlian tertinggi dan mendapatkan juara umum. Setelah itu, sesuai dengan keinginan saya dari kecil, saya ingin memasuki perguruan tinggi negeri, yaitu saya sudah memprioritaskan pengen masuk Unsil. Untuk, jurusan yang saya inginkan sebelumnya yaitu akuntansi atau pendidikan matematika. Pada saat pendaftaran seleksi nasional berbasis prestasi, sayangnya saya tidak lolos, namun saya mencoba di seleksi nasional berbasis tes. Melalui jalur tes itu, saya mencari aman, untuk pilihan pertama Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi dan pilihan kedua yaitu, jurusan PGSD UPI Tasikmalaya. Dan alhamdulillahnya saya lolos pilihan pertama Pendidikan Matematika di Universitas Siliwangi. Mengapa sih saya ingin menjadi seorang guru ataupun masuknya kenapa harus di pendidikan matematika? Karena saya termotivasi melihat guru-guru saya sebelumnya, guru matematika ataupun guru-guru lainnya sangat seru gitu mengajarkan matematika ataupun mengajarkan pelajaran-pelajarannya kepada murid-muridnya. Dan saya juga ingin menjadi seperti itu dan semoga nanti saya bisa mengajarkan anak-anak, yang lainnya, anak-anak murid saya dengan ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama saya menempuh pendidikan. Terima kasih, itulah video mengenai perkenalan biodata diri saya dan juga daftar riwayat pendidikan saya. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.